Soal TWK Modul A280501 Nomor 1. Pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945 mengatur tentang pemeliharaan negara terhadap fakir miskin. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila ke. Kata kunci dari soal ini adalah fakir miskin, di mana identik kata ini dengan kata keadilan sosial. Keadilan sosial berada pada sila yang ke-5. Soal selanjutnya. Istilah Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara Indonesia pertama kali merupakan usulan dari, jawabannya adalah Soekarno. Iya. Kalau Supomo bersama dengan Muhammad Yamin, mereka berdua pernah menyampaikan rumusan calon dasar negara. Soekarno sendiri adalah Ketua Panitia 9 yang merumuskan dasar negara. Rajiman adalah Ketua BPU PKI. Kemudian Ahmad Subarjo adalah anggota dari Panitia 9. Soal selanjutnya. Setelah disepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka, pada 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh, seperti tadi sudah disampaikan, diketuai oleh Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 lembaga yang perlu teman-teman ketahui dalam sejarah yang sering kali muncul di ujian TWK. Lembaga itu adalah yang pertama BPUPKI. BPUPKI ini nama lainnya adalah Dokuritsu Jumbi Chosakai. Didirikan pada tanggal 1 Maret 1945, beranggotakan 67 orang dan ketuanya adalah Dr. Rajiman, dan tugasnya adalah mempelajari tentang penyelidikan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Kemudian lembaga kedua adalah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lembaga kedua ini nama Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Inkai. Jadi perbedaannya ada BPUPKI dan PPKI, nama Jepangnya itu Chosakai dan Inkai. Anggota dari PPKI itu sejumlah 21 orang. Didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Diketuai oleh Insinyur Soekarno dan tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian lembaga ketiga adalah Panitia 9. Panitia 9 ini tugasnya adalah merumuskan dasar negara. Didirikan pada tanggal 1 Juni 1945, diketuai oleh Soekarno, dan hasil dari Panitia 9 ini yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Oke. Soal selanjutnya. Pejuang Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan merupakan isi pokok pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Alinea ke, kata kuncinya adalah perjuangan. Perjuangan ini alinea kedua. Alinea ke-1 itu isinya tentang menentang dan menghapus penjajahan dalam segala bentuk. Kemudian yang kedua isinya tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian alinea ketiga pembukaan UUD NRI 1945 itu motivasi dan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau adanya spirit dari agama untuk menyatakan bahwa Indonesia dimerdekakan atas berkat dari rahmat Allah. Kemudian alinea keempat itu
berisi falsafah penegasan bahwasanya negara Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu hanya 4 alinea. Jadi tidak ada alinea kelima. Oke, lanjut. Setelah sekian lama Soeharto menjadi presiden di Indonesia, banyak penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahannya, hingga timbul pergolakan di mana-mana yang memaksanya untuk mundur di tahun, jawabannya adalah C, tahun 98. Masa kekuasaan Presiden Soekarno yaitu pada tahun 1945 sampai tahun 1967. Kemudian masa kekuasaan Presiden Soeharto yaitu tahun 1967 sampai 1998. Kemudian masa kekuasaan Presiden B.J. Habibie yaitu pada tahun 1998 sampai tahun 1999. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid yaitu pada tahun 1999 sampai 2001. Kemudian masa kekuasaan Presiden Megawati Soekarno Putri yaitu pada tahun 2001 hingga 2004. Kemudian masa kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu pada tahun 2004 hingga tahun 2014. Kemudian masa kekuasaan Presiden Joko Widodo yaitu pada tahun 2014 sampai dengan sekarang masih berkuasa. Ini yang perlu teman-teman hafal. Soal nomor 6. Yang dimaksud makna seimbang pada hubungan warga negara dengan negara, hubungan warga negara dengan negara, berideologi Pancasila adalah A. Hak dan kewajiban pemerintahan seimbang. Kita simpan dulu. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Oke, pernyataannya benar. Seluruh warga negara punya kewajiban yang sama dengan warga negara lain. Seluruh warga negara punya kewajiban yang sama dengan warga negara lain. Ini kayaknya salah ya. Seluruh warga negara punya kewajiban yang sama dengan warga negara lain. Ada kata negara lain, jadi tidak mungkin C ya jawabannya. Kepentingan negara lebih utamakan daripada kepentingan rakyatnya. Nah, ini lebih tidak mungkin lagi. Kepentingan negara lebih utamakan daripada kepentingan rakyat, di mana seharusnya kepentingan rakyat harus lebih diutamakan daripada kepentingan apapun. Kemudian kepentingan warga negara dengan negara sama-sama dipentingkan. Ya, ada 3 kemungkinan jawaban yang kemungkinan besar benar, yaitu hak dan kewajiban pemerintahan seimbang. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Kepentingan warga negara yang dengan negara sama-sama dipentingkan. Kira-kira yang mana yang benar? Ya, perhatikan di sini ada kata kunci. Kata kuncinya itu warga negara dan negara. Merujuk pada kata kunci ini, maka dari 3 pilihan jawaban yang memungkinkan, hanya ada satu jawaban yang menyatakan kembali kata kuncinya, yaitu warga negara dengan negara. Sudah terlihat? Maka jawabannya adalah E. Kita baca lagi. Yang dimaksud makna seimbang pada hubungan warga negara dengan negara pada negara berideologi Pancasila adalah kepentingan warga negara dengan negara sama-sama dipentingkan. Oke, lanjut soal nomor 7. Pasal 30 UUD NRI 1945 tentang pertahanan dan keamanan negara merupakan perwujudan pengamalan Pancasila ke
Ya, perhatikan kata kuncinya adalah pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan itu pastinya selalu akan merujuk pada sila yang ketiga. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ya. Kalau sila ke-1 atau ketuhanan yang Maha Esa, maka dia akan selalu merujuk ke agama atau spiritual. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab, itu akan selalu merujuk ke hak, etika, dan sopan santun. Kemudian sila ketiga ini selalu merujuk kepada pertahanan dan keamanan. Kemudian sila keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini selalu merujuk ke pemilu. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini selalu merujuk ke bantuan sosial. Ya, perlakuan sama di depan hukum dan perlakuan sama untuk setiap warga negara. Ya. Demikian pelajaran TWK pada video kali ini. Terima kasih, semoga Anda sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.